Seorang ulama dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, "Wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid." Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza' tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya. Kita salat, terkadang kita paranoid ya, pikiran kita kita tidak bisa hindari ya. Misalnya saya ngisi pengajian terakhir malam Jumat kemarin di salah satu masjid di Bekasi, rame. Orang lantai 1 rame, lantai 2 rame, lantai dasar rame. Ya udah, malam Jumat kemarin. Terus saya takbir Allahu Akbar, sebelah batuk. Waduh. Ya, saya mau santai aja tapi susah juga. Kemudian sebelah kiri lagi batuk. Kemudian belakang saya, ya saya tawakal tapi terpaksa tawakal, sudah mau diapain? Mau liburkan pengajian sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la salata li hadrati ta'am. Tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Wala wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada salat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada salat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was, tapi saya katakan saya berbicara tentang diri saya saja, ya tetap saja ada apa? Was-was ya. Sebelumnya ya sekitar 4 minggu yang lalu saya pergi ke Singapura ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang khawatir. Itu wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah, kalau daripada kamu sholat was-was terus ya. Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana ini? Mau kita ya kemudian dia misalnya kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah ya. Sudah, mending di rumah aja. Ya, sholat juga was-was ya. Mau sholat imamnya batuk-batuk, Biasanya kalau imam sudah batuk, jamaahnya latah, batuk-batuk semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Wajar, kita manusia ya. Mau diapain? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang salat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib salat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Salat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan tapi benar-benar terjadi ya. Seandainya kita mengatakan semua salat enggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa salat berjamaah, salat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, enggak ada masalah. Coba kalau kita enggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian. Ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya.
Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian, mungkin enggak parah. Tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Saya bikin pengajian sehari 3 kali. Rame sana, rame sini, rame. Ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian. Salat berjamaah rame terus. Ya benar, khawatir kenyataannya dan sudah terjadi di negara lain. Ya. Saya dapat Malaysia, di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid. Ya. Ada saya bilang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian, akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi. Ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Taib. Alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya, kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait, ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-Muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Padahal saya punya jadwal umrah di depan ada 3 jamaah. Semuanya semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita. Seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya, sampai salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis ya. Beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, enggak apa-apa kita ke masjid. Enggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau. Beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa? Masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa? Kemudaratan, ya. Aw yadurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fa yurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya, salat zuhur 4 rakaat, ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Al-Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar, ya. Sebagian orang Kuwait datang dari Qum, dari Iran. Kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut.